Selamat pagi anak-anakku kelas 2E yang Ibu cintai dan Ibu sayangi serta Ibu banggakan. Apa kabar hari ini? Ya, baik. Bu Iko juga baik di sekolah ya. Semoga kalian baik-baik saja di rumah bersama orang tua. Pagi ini Bu Iko akan mengajak kalian belajar kebaharian ya, bab 4 mengenai mengenal kehidupan di pantai dan laut ya. Mengenal kehidupan di pantai dan laut yang akan dibagi beberapa bab. Yang pertama adalah kehidupan hewan dan tumbuhan di pantai. Kehidupan hewan dan tumbuhan di pantai. Anak-anakku sekalian ya, kalian sudah pernah pergi ke pantai bukan ya? Di pantai kita bisa melihat pemandangan laut yang sangat indah, juga pemandangan di pantai yang sangat indah ya. Kita akan merasa senang, riang, gembira jika kita pergi ke pantai ya. Anak-anakku sekalian, kehidupan hewan dan tumbuhan di pantai ya. Tuhan yang Maha Esa menciptakan alam semesta dengan segala bentuk kehidupan yang menempati bumi sebagai tempat tinggal ya seluruh makhluk hidup. Ya, jadi bumi ini sebagai tempat tinggal seluruh makhluk hidup ya yang ada di bumi, meliputi daratan dan lautan ya. Lautan di bumi ini lebih luas dibanding daratan, sehingga bisa dikatakan manusia secara langsung atau tidak langsung sangat bergantung pada lautan. Maksudnya di sini adalah manusia itu sangat membutuhkan hasil laut ya untuk lauk pauk ya. Contohnya ikan yang dicari oleh nelayan. Nelayan di sini kerjanya adalah mencari ikan ya, pekerjaannya orang yang pekerjaannya mencari ikan di laut. Nah, kehidupan nelayan di sini juga sangat bergantung pada laut karena laut adalah tempat mata pencaharian para nelayan. Nah, kita sebagai manusia ya, itu juga sangat bergantung pada laut. Nah, karena dari hasil laut itu kita sangat butuhkan, yaitu ikan-ikan dan tumbuhan laut yang sangat kita butuhkan karena ikan adalah banyak protein juga banyak gizi ya, berguna bagi tubuh kita ya. Kita lanjut. Manusia yang tinggal di pegunungan dan di kota ya membutuhkan garam untuk bumbu masak. Kita juga membutuhkan garam ya. Misalnya mama memasak di rumah ya memakai garam. Coba masakan mama tidak memakai garam, bagaimana rasanya ya? Anyep ya, tidak ada rasanya. Makanya garam sangat dibutuhkan bagi kita manusia ya, tetapi juga tidak boleh terlalu banyak karena sangat berbahaya kalau terlalu banyak garam, asin rasanya ya. Karena garam terbuat dari apa anak-anak? Dari air laut ya. Perhatikan, bagian daratan yang terdekat dengan laut kita kenal adalah pantai. Pantai adalah batas antara lautan dan daratan. Bisa juga pantai adalah pinggir laut ya. Bagian daratan yang terdekat dengan laut ya pantai ya anak-anak ya. Di pantai terdapat banyak ya bentuk-bentuk kehidupan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia ya. Antara lain satu, sumber daya kehidupan yaitu berupa ikan yang kaya akan protein ya. Ikan kaya akan protein dan banyak gizi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Yang mencari adalah nelayan ya. Nelayan mencari ikan pada waktu sore hari atau malam hari karena pada sore atau malam hari terjadi angin darat. Angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke lautan. Jadi nelayan pergi mencari ikan pada sore hari mengikuti angin darat ya, menuju ke laut karena mereka naik perahu, perahu motor, ada yang perahu dayung ya, bermacam-macam, kapal kecil ya. Yang kedua, hutan bako banyak menyimpan cadangan kayu yang dapat digunakan untuk pelindung laut dari pengikisan pantai ya. Pengikisan pantai itu pengikisan dari
air laut ya, abrasi ya, pengikisan air laut ya, tanah pinggir pantai itu ya kena deburan-deburan ombak ya, lama-lama lautnya meluas masuk ke daratan ya nak ya. Oh ya, tadi nelayan pulang mencari ikan pada waktu pagi hari ya, terjadi angin laut. Angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke daratan. Jadinya nelayannya pulang dari mencari ikan pada pagi hari mengikuti angin laut yang menuju ke daratan ya nak ya. Halaman 16 di situ ada hutan bakau ya, di pinggir pantai itu pasti ada banyak hutan bakau, banyak tumbuhan bakau di situ sehingga disebut hutan bakau karena tanaman bakau tumbuh di tepi pantai. Selain tanaman bakau juga pohon kelapa ya. Anak-anakku sekalian, pohon bakau ini ya tumbuh di rawa-rawa. Rawa-rawa itu di pinggir pantai. Rawa itu lumpur dan air ya, tanah campur air jadinya lumpur. Nah, air di pantai bakau ini ya rasanya payo, tidak asin, tidak tawar. Karena bertemunya air tawar dan air asin jadi payo, ya nak ya. Jadi pantai bakau kita sebut hutan bakau. Nah, yang tumbuh hewan di situ yang hidup di hutan bakau itu burung, macam-macam burung. Kemudian ular, ya, kodok di situ ya, banyak tumbuh di situ. Ya, kita lanjut halaman 17. Tempat budidaya udang windu. Ya, gambarnya budidaya tambak udang di pinggir pantai ya nak ya. Kemudian budidaya tambak bandeng ya. Bandeng udang itu banyak gizinya ya, sangat dibutuhkan oleh manusia. Bandeng bisa dibuat bandeng presto ya, bandeng otak-otak, kemudian bisa di goreng biasa ya, bermacam-macam olahan bandeng ya yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Kemudian olahan udang ya, udang bisa dibuat udang crispy, kemudian udang asam manis, digoreng biasa, langsung dimasak ya. Macam-macam kreasi ibu-ibu kalian di rumah jika memasak ya. Kita lanjut yang keempat, tempat pembuatan garam ya. Nah, tempat pembuatan garam ini biasanya di tambak-tambak ya, di pinggir laut ya, agak jauh dari laut tapi ya sudah dekat sih ya. Kalau kamu mau melihat pembuatan garam ada di Tambak Karanganyar. Rumah Bu Eko itu di Sedati Pulungan, langsung ke timur notok dekat rumah Alena ya. Di sana bisa kita lihat petani garam ya. Tambak yang mengering, ada air lautnya ya. Di situ air laut di tambak itu gak sampai kering banget sih ya, ada airnya, kemudian kena panas matahari, airnya kering ya, membentuk kristal-kristal garam ya, garam grosok disebutnya. Tapi itu kalau untuk memasak masih diolah di pabrik garam ya, di pabrik garam. Anak-anakku sekalian, kalian bisa rekreasi kalau sore saat ini ya, Bu Eko kemarin lewat. Saat ini banyak garam-garam yang belum dipanen, jadi hamparan putih tambak itu ya, karena garamnya masih belum kering mungkin ya. Terus diwadahi, ditaruh di karung. Di pinggir-pinggir tambak banyak karung-karung biru itu berisi garam yang siap diangkut mau dibawa ke pabrik ya. Terus boleh jalan-jalan ke sana, dekat kok ya. Itu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa penghasil garam terbesar di Indonesia adalah Pulau Madura. Siapa yang pernah pergi ke Pulau Madura ya, lewat jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan antara kota Surabaya dan Pulau Madura ya. Kita mau melihat petani garam banyak ya. Jadi penghasil garam terbesar di Indonesia adalah Pulau Madura ya. Kita lanjut nomor 5, banyak terdapat pohon nipah dan kelapa ya. Pohon nipah itu sejenis pohon kelapa ya. Bisa dibuat juga daunnya untuk atap rumah ya, rumbe-rumbe. Kemudian kayunya bisa dibuat untuk tiang rumah ya, untuk membuat rumah.
Nomor 6, sebagai tempat pertanian yang disebut pertanian pasang surut. Pertanian pasang surut di sini yang dimaksud pasang itu air lautnya sedang pasang ya, besar. Kemudian kalau surut, air lautnya surut ya, mengering ya. Itu bisa untuk bermain. Kalau airnya pasang jangan bermain karena ombaknya besar, sangat berbahaya ya Nak ya. Pertanian di situ dilakukan oleh para petani ya. Petani garam. Nomor 7, sebagai tempat tinggal para nelayan ya, tradisional dengan membangun perkampungan nelayan. Nelayan biasanya hidupnya rumahnya di sekitar pantai ya. Di sana banyak berdiri rumah-rumah nelayan. Nah, kemudian tiap orang, tiap rumah punya perahu untuk mencari ikan ya, karena alatnya adalah jaring, pancing ya. Dengan naik perahu motor ya. Lanjut halaman 17. Setelah mencari ikan, biasanya para nelayan menjual ikan itu ke pasar ya. Mencari ikan, kemudian pulangnya pagi hari langsung ke pasar, dijual ikan itu di pasar. Tetapi biasanya juga menyisakan untuk keluarganya, untuk makan keluarganya. Di sana sudah banyak para tengkulak. Tengkulak itu orang yang membeli ikan-ikan dari para nelayan dan dijual kembali. Jadi pedagang ikan ya, namanya tengkulak. Nah, di situ kita lihat halaman 18 yang atas, para pedagang ikan sedang menjajakan ikan-ikannya dan banyak orang membeli di situ karena namanya saja pasar ikan. Jadi ada penjual dan ada pembeli di situ ya. Yang membawa adalah para nelayan. Kemudian wisata pantai. Ya, wisata pantai, perhatikan. Wisata pantai, di situ kamu lihat ya. Kamu lihat wisata pantai, ada perahu ya, ada berenang di situ. Di pantai kalian banyak bermain ya, bermain kapal. Nah, kapal perahu kecil ya. Kapal kecil juga disebut perahu di situ. Berenang di situ, bermain pasir, bermacam-macam permainan yang ada di pantai yang bisa kamu laksanakan, dan hati pasti merasa senang kalau kalian pergi ke pantai ya anak-anak ya. Tapi kita juga harus berhati-hati kalau bermain di pantai. Jika ada ombak besar, kalian harus menyingkir terlebih dahulu karena ombak besar itu sangat berbahaya ya. Kita lanjut yang B, kehidupan hewan dan tumbuhan di laut ya. Perhatikan bangsa kita, bangsa Indonesia memiliki laut yang luas ya. Negara kita Indonesia ini ya, wilayahnya antara daratan dan lautan lebih luas lautan ya Nak ya. Tahukah kamu bahwa di laut ada hewan dan tumbuhan? Di laut itu banyak hewan dan tumbuhan. Hewannya ikan-ikan di laut, tumbuhannya adalah rumput laut, tumbuhan laut ya, ganggang laut. Nah, hewan dan tumbuhan yang ada di laut merupakan sumber makanan bagi manusia ya, sumber makanan bagi manusia. Kalian pasti pernah makan ikan ya, kepiting, kerang, cumi, dan udang yang hidupnya di laut ya. Bagaimana bentuk-bentuk kehidupan yang tumbuh dan berkembang di laut ya. Nah, bentuk kehidupan di laut antara lain sebagai berikut. Coba perhatikan halaman 18 yang bawah. Nomor 1, laut sebagai tempat rekreasi dan hiburan. Karena apa? A, memiliki air yang jernih sehingga dapat digunakan untuk berenang ya. B, terdapat teluk-teluk yang indah ya. Nah, C, dijadikan tempat olahraga menyelam dan selancar ya. Jadi olahraga menyelam dan selancar dilakukan di pantai. Teluk-teluk itu adalah ya lautan atau daratan yang menjorok ya. Itu teluk. D, di dasar laut terdapat kehidupan terumbu karang dan makhluk laut lainnya ya. Kalau
para penyelam ya, itu menyelam di dasar laut. Yang kita lihat-lihat di TV itu, mereka melihat banyak binatang, banyak tumbuhan yang tumbuh di dasar laut ya. Kalian berani nggak menyelam ya? Coba besok kalau sudah besar bisa menyelam ya, sebagai olahraga menyelam ya. Kita lanjut halaman 19. Di situ kita lihat gambar dasar laut ya, gambar dasar laut. Nomor 2, tempat tinggal hewan laut seperti ikan, udang, cumi, kerang dan sebagainya banyak di dasar laut ya. Yang ketiga, tempat hidup tumbuhan laut seperti ganggang laut dan rumput laut. Anak-anak sekalian, ganggang laut ya, rumput laut itu bisa dibuat apa? Siapa bisa? Ya, agar-agar. Selain dibuat agar-agar juga bisa dibuat obat ya. Yang keempat, memiliki ombak dan gelombang yang terbentuk oleh angin ya. Ombak besar ya, dan gelombang yang besar. Ombak juga disebut gelombang yang terbentuk oleh angin, karena anginnya besar ya, jadinya terbentuk ombak dan gelombang ya. Nomor 5, menyediakan banyak sumber makanan untuk manusia. Jadi laut itu menyediakan sumber makanan, yaitu ikan-ikan ya, ikan-ikan laut bermacam-macam jenisnya yang hidup di laut. Tuhan itu maha kuasa, maha kaya ya, kalau menciptakan untuk kehidupan manusia luar biasa. Kita harus bersyukur ya, karena Tuhan memberi ikan-ikan di laut untuk kita semua ya. Jadi untuk makanan manusia, untuk gizi, karena ikan laut sekali lagi banyak mengandung protein dan gizi ya. Jadi siapa yang tidak suka ikan laut ya, sukanya ayam saja, tidak boleh ya. Kita banyak makan ikan. Kita sebagai sekolah angkatan laut ya, kita bisa memanfaatkan karena ikan mengandung banyak gizi. Jadi kita belajar kebaharian ini. Kalau SD lain kan tidak ada kebaharian ya, SD swasta yang lain. SD negeri tidak ada. Sekolah kita Hang Tuah saja yang belajar mengenai kebaharian kelautan ya, karena sekolah kita adalah sekolah angkatan laut ya. Yang ketiga, C, memanfaatkan hasil laut untuk kehidupan. Perhatikan ya. Para nelayan pekerjaannya mencari ikan di laut dan hasil ikan yang lain, hasil laut yang lain. Ya, hasil laut yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Adapun pemanfaatan kekayaan laut ya. Hasil lain selain ikan ya, kerang-kerang itu bisa dibuat hiasan ya, juga akan menghasilkan uang ya. Adapun pemanfaatan kekayaan laut adalah satu, ikan. Ya, ikan dimanfaatkan manusia untuk lauk pauk. Ya, ikan laut banyak mengandung protein. Sering makan ikan laut ya membuat kecerdasan bertambah. Ya, kita bisa cerdas kalau kita makan ikan ya. Kemudian sering makan ikan laut membuat cerdas ya. Ikan laut yang sering kita makan antara lain kembung, kakap, tongkol ya. Kemudian selar dan lain-lainnya ya. Sarden, bermacam-macam ikan laut yang ada di laut yang kita makan, dijual di pasar ya. Yang kedua, hewan laut selain ikan. Sebagian hewan laut dimanfaatkan manusia untuk dimakan, misalnya udang, rajungan, cumi-cumi, kerang, lobster, teripang itu termasuk hewan laut ya. Ikan laut itu juga hewan laut, tapi ikan-ikan masih banyak jenisnya ya. Jadi hewan laut yang sering kita konsumsi adalah ya udang, rajungan, kepiting, cumi-cumi, lobster, teripang ya. Anak-anak perlu perhatikan, teripang ini juga selain untuk kerupuk kita konsumsi, juga bisa dibuat obat ya. Bisa dibuat obat teripang. Teripang itu bermacam-macam jenisnya ya. Ada beribu-ribu jenisnya teripang. Yang dibuat untuk obat biasanya teripang emas ya nak ya. Karena Bu Eko dan keluarga pernah mengkonsumsi teripang emas ya.
Lanjut, selain jenis kerang yang kita bisa makan, ada juga ya jenis kerang yang dipelihara karena menghasilkan mutiara. Ya, tahu mutiara anak-anak? Nah, mutiara itu bisa dibuat cincin, giwang, ya, kalung itu. Itu kerangnya kerang yang dipelihara karena menghasilkan mutiara, ya. Kerang ini sering disebut kerang mutiara, ya. Kulit kerang yang bisa dijadikan perhiasan atau hiasan rumah tangga, kulit kerangnya, ya. Terumbu karang merupakan penghasil oksigen terbesar di laut. Jadi terumbu karang itu menghasilkan banyak oksigen di laut. Jadi di dasar laut itu kenapa banyak terumbu karang? Karena di dasar laut banyak penyelam-penyelam di situ. Walaupun para penyelam sudah membawa oksigen di punggungnya itu ya nak ya. Ya. Jadi kerang yang dipelihara karena menghasilkan mutiara disebut kerang mutiara, ya. Nomor 3, rumput laut sekarang. Rumput laut dipelihara untuk dijadikan agar-agar, juga minuman, juga obat-obatan dan kecantikan, ya. Rumput laut bisa dibuat kosmetik, ya. Kosmetiknya mama-mama biar cantik, ya. Nah. Yang keempat adalah air laut. Ya, air laut sebagian di daerah laut bisa dijadikan garam, ya, contohnya di Madura. Nah, ini penghasil tadi sudah disebutkan Bu Guru, penghasil garam terbesar di Indonesia adalah Pulau Madura, ya. Caranya membuat garam, air laut dialirkan ke pantai, kemudian dikeringkan, akan ada kristal-kristal seperti pasir yang berwarna putih. Nah, garam ini belum bisa langsung dimakan, tetapi diolah dulu di pabrik. Tadi di depan sudah dijelaskan Bu Guru, ya. Kita lanjut, ada kotak hitam, jendela ilmu, hutan bako atau disebut juga hutan mangrove, ya, adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payo yang terletak pada garis pantai, ya, dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut, ya. Memang pohon bako itu ditanam, ya, untuk mencegah pengkikisan air laut, ya. Kita lanjut halaman 31 rangkuman, ya. Jadi keberadaan kehidupan di pantai, ya, dan laut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, ya. Bentuk kehidupan yang Tuhan ciptakan tidak sama karena manusia, hewan dan tumbuhan memiliki kehidupan masing-masing, ya. Yang ketiga, hewan dan tumbuhan yang hidup di pantai dan laut sering beraneka ragam, mempunyai tempat kehidupan yang berbeda. Selanjutnya, hasil pantai dan laut yang berlimpah, ya, belum digunakan semuanya karena luas pantai dan laut yang dimiliki oleh bangsa Indonesia belum semua digunakan, hanya sebagian saja karena saking luasnya, ya. Indonesia, wilayah Indonesia luas sekali, nggih. Hasil pantai dan laut selain untuk kepentingan nelayan juga untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kekayaan laut digunakan untuk kepentingan bangsa, ya. Sampai di sini anak-anak, nanti evaluasi dikerjakan ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 10, ya. Nanti evaluasi dikerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 10 langsung di buku paket saja, ya. Sampai di sini pelajaran bahari bab 4. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, ya. Kalau ada pertanyaan boleh japri Bu Guru atau langsung telepon Bu Guru, monggo silahkan, ya. Sampai di sini dulu Ibu akhiri pelajaran bahari pada hari Jumat ini. Pesan Bu Eko, tetap jaga kesehatan, rajin belajar dan patuh orang tua. Selamat pagi, dadah.